العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan para habaib, para syarifah, zuriyah mir Rasulillah, anak cucu daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya muliakan para tuan guru, khususnya yang ulun muliakan Guru Muhammad Nurdin dan berataan guru-guru yang kada ulun sebutkan nama mereka, baik habaibnya, baik gurunya, nama beliau kada ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada pian barataan. Para jamaah peringatan Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ucapkan syukur, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita, memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa berhadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita juga diberi diutusnya Nabi kita untuk umat Islam, diutus untuk alam semesta. Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini satu anugerah yang besar kita bisa berhadir di peringatan Maulid. Sebab Maulid ini adalah Maulid yang agung, Maulid yang besar, yang sudah sejak dulu para ulama kita, para aulia Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sejak dulu melaksanakan peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai Sayyiduna Hasan Al-Basri, kemudian sampai Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan para wali-wali besar. Kalau di Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abah Guru Sakumpul, dan semua para ulama yang benar-benar ahli alim al-arif billah, semua memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kalau sudah orang alim, para wali memperingati Maulid Nabi, maka kita orang awam kada usah lagi mencari dalil. Cukup sudah dalil mereka, kita umpat aja lawan sidin, salamat. Sayyidina Hasan Al-Basri sampai bepandir, apabila aku jakanya aku beisi duit, beisi harta nang kaya gunung, niscaya akan kubelanjakan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti menyatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fi mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dzalikal masjida wal dzalikal baita wal masjida wal mahalla wa salatil malaika ala ahli dzalikal makan
wa ammahumullahu birrahmah waridwan wa ammal mutawwaquna bin nur yakni Jabrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Azrailu innahum yusalluna ala man kana sababan lidzalikal maulid. Ujar Imam Sayuti, tidak ada rumah atau masjid atau wadah di mana aja, di pasarkah, di kemahkah, diperingati maulid di dalamnya, kecuali malaikat mengelilingi tempat itu. Jadi sekarang ini masjid ini dikelilingi oleh malaikat. Kenapa? Karena ada diperingati maulid. Di rumah membaca maulid, maka malaikat mengelilingi. Yang mana ngarannya maulid itu lain ceramah nih aja, yang ianya membaca simtud duror, membaca burdah, membaca diba, membaca berzanji, ujar Bugis berasanji, membaca sarapul anam, di mana itu diceritakan sirah sejarah Nabi, itu ngarannya membaca maulid. Dan maulid ini kada terbatas di bulan Rabiul Awal. Sepanjang masa kita memperingati akan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan dizahirkannya Nabi kita ke alam semesta ini untuk membawa rahmat. Kekanakan ikam ribut ke bapak juga, cuma mengimbangi suara ikam ini kan ma ambil kada ma ambil belawan kalau suaranya itu. Nah itu yang bisa parau. Jadi aja betinju aja ikam, asal jangan bersuara kawalah. Oi, nang. Oi. Halo. Ya, kurangi suaranya. Jadi aku kawano kena parau. Lah. Ya. Ya. Ayo mulai hitungan. Coba kita latihan pang lah. Mulai hitungan kekanakan dangari berataan. Mulai hitungan ketiga kita coba pang kita berkumpul orang nih kurang lebih 300 nih lah. Kurang lebih 300. Coba pang kita mencobai seumur hidup. Ada orang 300 orang yang kada bepandir. Aja kada bepandirnya 5 detik aja, 5 detik. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Saya itu aja ulun hitung mulai hitungan ketiga. Lah siaplah. Jangan ada bepandir. Coba bang, kita cobai. Kita coba dalam hitungan ketiga, jangan ada bepandir, sunyi. Coba pang merasain kayak apa banyak orang yang kada bersuara. Lah hitungi. Kalau kakanakannya halus kan kada tahunya. Ya. Ayo kita hitungilah. Mulai hitungan 1 sampai 3. Berdiam mulai. Oke lah. Ya, mulailah. 1 2 3. Berdiam 5 detik. Nah kawa, ayo jembah tuh benyaring lagi, nyemeknya benyaring juga sudah. Ya. Apalagi amun orang tua, kita menjelaskan behimat kalau kakanakan papa juga. Kami ini menyampaikan benarai, pian hendak nurut kakada itu Allah Ta'ala yang menunjuk. Makanya guru tuh bisa penyarikan amun inya hendak memintarkan orang, yang memintarkan Allah. Kita hanya menyampaikan itu aja. Cuma inya kada waya-waya ada yang orang tua kita bepandir sampai suaranya di situ kedengaran kita menjelaskan maka yang dijelaskan gak saninya juga tentang bab sembahyang diajar
nyaring sidin bepandir berduaan, ya kita antik apa yang dipandirakan. Kada apa jua pang, nya bemek jua. Ya, hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada paro lagi suara. Jadi rumah atau masjid yang diperingati Maulid itu dikelilingi malaikat. Satu. Yang kedua, malaikat memberi salam, memberi salawat, membaca salawat gasan orang yang ada hadir di majelis itu. Itu ujar Imam Jalaluddin As-Suyuti, wali besar dari mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, ulama besar Asy-Syafi'i, pengarang penyusun tafsir Jalalain. Nya kan dua, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Malaikat memberi selawat kepada orang yang hadir di majelis Maulid. Yang ketiga, Allah Ta'ala melindungi, menaungi orang yang memperingati Maulid, yang hadir di Maulid. Allah Ta'ala memberikan rahmat dan keridoannya, diridoi Allah, maka kita amun sudah diridoi Allah nyaman banar, dirahmati Allah, diampuni. Jadi kalau hendak diampuni Allah Ta'ala, kita hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, yang mereka berempat ini diliputi oleh nur. Innahum yusalluna, mereka berataan memberikan salawat, membaca salawat, terus membaca salawat gasan orang yang menjadi sebab Maulid itu diperingati. Siapa? Bubuhan panitia yang paling uyuh ya kalau tuh. Makanya panitia itu bahasa Banjar itu panat iya, panat uyuh dia. Itu. Jadi panitia. Siapa lagi? Ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir. Ini kan termasuk orang yang sebab adanya Maulid ini. Coba kan panitia mau ulah acara, pian kada hadir seikungnya, kawalah dilaksanakan. Pandir sorongan benerai. Nah, jadi ini peringatan Maulid ini peringatan bersama kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dimuliakan. Kalau hendak mulia yang terus menerus, kada ada pensiunnya, kada ada habis-habisnya, kita mendekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Nabi kita cintai Nabi kita ganang Nabi kita. Salah satunya adalah memperingati Maulid yang agung. Maulid agung ini tanda cinta kita kepada Nabi, tanda sayang kita kepada Nabi. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, maka kita wajar mencintai Nabi. Karena Nabi ini adalah orang yang paling sempurna, ciptaan Allah Ta'ala yang terindah, ciptaan Allah Ta'ala yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hubungan istimewa antara Nabi kita dengan Allah, sehingga apa aja yang diminta Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Nabi yang ada di pikiran sidin adalah umat sidin. Iya, kita berataan, ulun dan pian berataan, kita semua umat Nabi Muhammad yang diperhatikan beliau. Adapun mengenai cinta Nabi kepada kita, cinta Rasulullah kepada kita, kada usah ditakuni lagi. Sidin bujur-bujur mencintai kita. Jangankan yang soleh, jangankan mereka yang mencintai Nabi, yang hadir di tempat ini, yang dimanapun belahan dunia, yang memperingati Maulid Nabi, tidak hadir mereka kecuali cinta kepada Nabi, itu pasti dicintai Nabi. Jangankan yang itu, umat beliau
yang dosanya besar itu pun dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sempurna cinta Nabi kepada kita. Disebutkan di Maulid itu, coba lihati, cermati Al Habib Ali Sahibul Maulid. Apa ujar Sidin? Apa aja di situ? Sidin selalu bertawassul. Banyak dulu tawassulnya dengan Nabi, mengagungkan Nabi dulu, menyebut-nyebut nama Nabi. Ini orang yang paham akan kedudukan Nabi. Nabi disambat Sidin, hanyar minta, hanyar beliau minta. Bahkan beliau sampai menyebut Nabi kita Al-Abil Akbar, abah kita yang agung. Nabi itu memang abah kita. Nabi ini memang bujur-bujur abah kita. Beliau karena yang lebih menjaga kita. Mulai di dunia pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sering menangis untuk keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jibril berapa kali pernah kepada Nabi datang membawa berita bahwa umat engkau 3/4 masuk neraka, 1/4 haja masuk surga. Nabi langsung menangis semalaman. Isuknya datang Jibril lagi minta, semalaman Nabi minta kepada Allah agar umat Sidin semuanya diselamatkan daripada api neraka. Datang Jibril, separuh lagi umat pian akan selamat. Minta lagi Sidin semalaman, sampai akhirnya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali mereka yang enggan. Lalu surga itu dibanding dengan Nabi kita, nyaman masuk surgakah, nyaman berhadap dengan Nabi? Ternyata surga itu adalah bagian daripada rahmat yang dibagi melalui Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Termasuk surga itu diciptakan karena Nabi kita. Makanya Nabi itu jaminan Sidin masuk surga. Tetapi beliau kada dijamin, bukan beliau yang dijamin, tapi beliau yang menjamin orang masuk surga. Kalau Sidin surga itu, kenapa Nabi ada di dalam surga? Apakah Nabi perlu ke dalam surga? Apakah Nabi perlu akan nikmat-nikmat surga itu? Apakah Nabi ada di dalam surga? Nabi ada di hadratullah. Itu ujar Guru Udin. Bukan surga. Nabi kadang mengharap surga. Kenapa? Karena di hadratullah lebih nikmat daripada di dalam surga itu. Surga itu bagian daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa Nabi masuk surga? Karena Nabi menggiring umat Sidin, melihati umat Sidin yang ada di dalam surga. Adapun Sidin sendiri kada perlu dengan surga itu sebenarnya. Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sendiri, kalau sudah Nabi kada pernah lepas daripada pandangan Allah, maka kita kada kawa langsung kepada Allah, kita kada bisa langsung ke hadratullah. Kita masuk ke dalam orang yang masuk ke hadratullah. Kita kada kawa langsung melihat Allah, kita melihat mazhar tamnya Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun hendak nikmat hidup, adem, nyaman, kita dekati Rasulullah. Makanya atas saran inisiatif dari Guru Udin, maka dicetaklah selawat itu. Supaya apa? Supaya berataan umat Nabi mudah-mudahan bertambah parak dengan nabinya, beribu jalan untuk mendekat dengan Nabi, beribu jalan untuk cinta kepada Nabi,
di antara 1000 itu ya, yaitu stiker itu ya, di muka sini, mana muka sini stiker. Nah yang ini, nah maaf, nah nih, jadi ada lilihatan, ini kekasih kita, ini Nabi ini pian tuh sayang dengan anak. Sayang kalau dengan anak nang kayak apa kita sayang dengan anak, apalagi nya bayi anyar 2-3 bulan mulai bebencalak, mulai bati harap senangnya, sayang benar sampainya berjalan, sayang benar kalau ibu-ibu, sayang kalau abahnya sayang benar dengan anaknya ya, kalau tuh sayang benar. Bulik kantor, di kantor lah sehendak cepat bulik, kenapa? Sayang dengan anak. Dengan bini pang sayang juga, cuma semenjak ada anak sayang benar dengan anak, dengan bini sayang juga, cuma dengan anak tambahi sayang benar. Kenapa abahnya sayang benar dengan anak? Karena itu darah daging. Kenapa sayang dengan bini kada sesayang dengan anak? On bini sayang juga, tapi dengan anak sayang benar. Kenapa dengan anak sayang benar? Karena itu darah daging. Dengan bini sayang aja. Kenapa sayang aja dengan bini? Karena itu hanya penjepit daging. Nah jadi berbeda itu antara penjepit dengan, dikalikan tuh 1000 kali pian sayang dengan anak pian, kali 1000 kali. Nang kayak apa 1000 kali sayang dengan anak? Ulun ini hendak membawai kita ke alam sadar, menyadarkan kita bahwa Nabi ini sayang benar lawan kita. 1000 kali tuh pian sayang dengan anak pian 1000 kali, dikalikan 1000 kali, dibanding sekali Nabi mencintai kita, masih kalah cinta kita dengan anak kita dengan Nabi mencintai kita berataan. Nabi itu sayang benar lawan kita, sayang benar lawan kita itu. Sidin menangis untuk kita, menangis. Jibril datang kepada junjungan kita. Jibril, kenapa Jibril ya Jibril, kenapa pian? Ulun hari ini takutan benar, takutan benar. Allah Ta'ala sedang meluapkan murka, sedang api neraka itu nah dianukan Allah Ta'ala. Ulun takutan, sekalinya ulun berpikir kemana, oh ke wadah pian benerai lagi yang paling aman ke Nabi kita Jibril aja, untuk menghilangkan takutnya dengan Allah ke Nabi kita. Maka ke Nabi ini dasar tenang hati kita. Jibril ke Nabi, ya Jibril kenapa? Allah Ta'ala sedang menggejolakkan neraka yang bakalan dimasukkan hamba-hambanya yang maksiat dan kafir. Lalu Nabi bertakun, neraka itu tingkatannya apa aja? Neraka yang pertama untuk orang Yahudi, orang Nasrani, terus aja. Terus ujar Nabi, adakah neraka ya umat ulun adalah yang termasuk ke dalam neraka, yang disediakan neraka untuk umat ulun. Badiam Jibril alaihissalam, badiam Jibril, kada menjawab, badiam 1000 bahasa. Ya Jibril, takuni Nabi, adakah neraka yang disediakan? Bukan memadahkan Nabi, adakah umat ulun yang dimasukkan neraka? Kada. Neraka yang bakalan disediakan untuk umat ulun. Badiam Jibril. Akhirnya Jibril menjawab, ujar Jibril, ada neraka yang ketujuh itu. Bengangaan kalau neraka itu, neraka paling ringan. Akhirnya Nabi menangis 3 hari 3 malam, kada ke masjid beimami bulik menangis, menangisnya apa? Menangis untuk kita berataan supaya selamat, jangan sampai masuk neraka. Adakah orang tua dengan anaknya 7 hari
3 hari 3 malam menahan akan anaknya? Adakah? Kada ada Nabi kita aja yang nangisnya bujur-bujur untuk umatnya, sampai Sayyidina Abu Bakar datang kada kawa sidin lagi bahimat menghadap Allah. Sayyidina Umar ketemu Sayyidina Umar, nangka itu jua Sayyidina Umar umpat menangis jua. Imbah tu ketemu sahabat yang lain, sahabat lain tahu, didatangilah Sayyidatuna Fatimah, diberitakan bahwa Nabi kada keluar rumah. Kenapa? Karena menangis untuk kita berataan di padang ketika hari berbangkit. Jibril ada, Nabi berbangkit, begitu sidin buka mata, yang ditakunakan sidin yang pertama siapa? Kita. Mana umat ulunnya Jibril hendak meninggal, sidin dicari sidin, kita juga umatku, umat ulun ya Allah, sayangi umat ulun, pintarkan umat ulun, jagayakan umat ulun, beri petunjuk umat ulun. Makanya kita ini kan umat Islam, itu berkat doa Nabi berataan kita ini jadi orang baik. Padahal kita ini ke majelis kada, kemana-mana kada, ada aja tuh tahu sedikit demi sedikit, ada aja terjalan. Coba mun kada permohonan Nabi, bejat berataan kita jadi bajingan tengik berataan. Tapi karena ada Nabi, biar kita kada belajar agama, kita ada aja dapat petunjuk. Tapi amun kada belajar agama, tetap ay bungol, kada sempurna ilmu kita. Karena harus belajar agama, wajib kita belajar agama. Modal takwa itu modalnya ilmu agama. Ilmu agama ada di majelis taklim, ada di masjid, ada di pondok pesantren, ada di kepala, di dada-dada para ulama kita. Tapi kita selamat aja, alhamdulillah, berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau hendak menyenangkan Nabi, belajar kita agama. Jangan sampai bungul di agama, jangan sampai kada tahu di agama. Jangan duit aja dicari, duit aja terus dicari. Rukun sembahyang kada tahu, cara mandi kada tahu, mandi wajib, melihati mintuha, mandi wajibnya kedengaran pang di WC beniat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardon alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas besar dari seluruh badanku, wajib karena Allah Ta'ala. Hanya disiram di awak, di kepala kah, di tangan kah, di mana kah? Ini kan kada betartib juga anunya itu, wadah menyiramnya disiram, begitu banyu kena kepala, di hati berniat diimbiaskan, dilintaskan di hati, aku mandi wajib karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu paling kada. Satu rukunnya. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, khusus bebinian, minta maaf bukan untuk corobo, khusus bebinian. Alat vitalnya itu kalau nangka ini kalau nya berdiri, minta maaf, ini dilihati bulah, bukan untuk corobo, ini untuk kita. Alat vital bebinian itu kan kalau berdiri tak tutup nangka ini, maka bagiannya belobangnya itu kalau nya duduk kayak ini, nah minta maaf, itu yang dibasuh. Kalau nya duduk, nah ulun mencontohkan, duduk beberangkang kayak ini, andai kata ada cermin, di cermin itu, tapi jangan bawa cermin lah ke WC. Andai kata di cermin ini kelihatan, kalau tuh bagian kelihatan itu yang harus kena banyu, dan bagian kelihatan itu aja yang disiram banyu, jangan ke dalam-dalam, bahaya. Karena itu sensitif, daerah sensitif. Jadi yang terbuka. Nah kalau inya berdiri bebinian mandi wajib berdiri aja, siram rata sudah ke seluruh tubuh.
tapi bagian di sini kada disiram. Kalau berdiri kan repot, mengucik pulang, dibuka beberangkang kayak ini. Nah hanyar disiram, cukup aja sudah itu disiram. Tapi kalau di pinggir batang, ingat-ingat ini kalau di dalam WC, dalam kamar mandi, nangka itu susu tergantung, jangan kada di sela-sela susu diangkat aja susu tuh. Nah susu diangkat supaya disiram bagiannya di situ, bagian dalam situ diangkat sedikit. Ulun mandak ke sinilah, artinya dipingkuti. Nah itu kalau kebetulan kepanjangan, nah sudah situ mana abahnya nyusu, mana anaknya. Nah sini sapu lilipatan. Nah mintuha kada paham, sidin salah paham, kada belajar agama bujur-bujur, tanggung, belajar hendak tinggi terus belajar agama. Ada orang belajar agama nih supaya kita tahu bahwa diri kita itu hamba, supaya kita tahu kekurangan kita. Ini hendak jadi wali, hendak jadi Allah Ta'ala. Nang kayak apa? Hendak dapat berkat menuntut ilmu. Orang supaya mewarisi tawadu, rendah hati. Ini tambah takabur. Imba belajar ilmu lawan guru itu kada ada lagi jar guru lain. Ini aja yang paling hebat. Setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani guruku, setelah Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani guruku. Sahabat Nabi di mana di andak muha Junaidi Al-Baghdadi di mana di andak. Hebatnya tempeleng kena nih. Nah lalu mantu mendengar nawaitul gusla lirabil hadasi akbar yang jamil badani. Begitu mintuha keluar dari kamar mandi, maka sidin berniat mandi wajib. Karena apa? Rambut sidin karing terus, kada basah rambut sidin. Badak 2 bulan nang kayak itu anu bahjar 4 batakun. Kenapa pian mandi kada basah kepala 4 batakun aja ulun. Ujar mintuha, aku pelajaran dari guru. Di mana guru melajari? Gurunya bujur aja, sidin salah paham. Anyar belajar, karena mau betakun. Sengajaku mengangkat hadas besar dari seluruh badanku. Adalah kepala jar disambat, bujur juga ujar sidin. Adalah kepala disambat. Oh nengka itu jar mantu lulusan Darussalam, lulusan Pemangkeh atau lulusan Al-Falah. Anu guru anu bahai itu kalau di dalam ilmu balaghah itlaqul juz iradatul kul, disambat awak termasuk kepala. Coba pian muha, yang mana ngaran muha? Coba tunjuk pintuannya. Itu pipi. Yang ini, nah itu hidung. Muha semuanya kalau itu. Nah disebut hidung termasuk muha semuanya, disebut badan termasuk kepala. Kada ujar mintuhanya, dikarasi mintuhanya, ini nyata ujarnya badan, kepala kada termasuk. Nengka ini aja sudah bahaya, supaya pian basah semuaan orang basah mandi. Kayak apa ujar mintuha, ditambahi pangbahjar nawaitul gusla lirafil hadasil akbari anjamiil badani, tambahi wakapalani. Wajar mintuanya ayo. Nah sejak itu sidin wakapalani, basah kepala sidin daripada kada basah awak, tambahi wakapalani. 4 batakun bahjar. Yang pian mandi kada pakai kapalan ini mulai bila pian mandi yang kada pakai kapalan ini? Bini ikam tuh hasil kada pakai kapalane. Nah, bini tuan guru hasil kada kapalane. Ya, kembali. Jadi Nabi kita ini sangat mencintai kita. Sampai di akhirat waktu menghitung amal baik dan buruk, Nabi menjagai, menimbang mintu jua di siratal mustaqim mintu jua. Dijagai Nabi benar kita. Di padang mahsyar kada ada yang melindungi kita. Ini bukti bahwa Nabi orang yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita. Mama abah kita bukah berataan, ding sanak kita, kawal kita,
bukan karena mau menggaduhi kita, tapi masing-masing kita sendiri hebat. Kadakawa bisi perusahaan, bisi anak buah beribu-ribu selama di dunia. Waktu di padang mahsyar kadakawa lagi menggaduhi, masing-masing hanya satu orang saja yang memperhatikan kita, yang membela kita, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta Nabi kepada kita. Makanya supaya kita dapat cintanya Nabi, kita kadakawa bertemu Nabi secara langsung, mudah-mudahan diantaranya dengan melihat barang. Bayangkan nih, nah, ada nama Allah, ada nama Nabi kekasih kita nih. Nabi ini Nabi kita, bukan Nabi orang lain. Pian mengakui ini Nabi Muhammad nih Nabi siapa? Nabi aku. Boleh pian mengakui karena ini abah kita. Coba pian mengakui itu rumahku, tempeleng orang lain rumah kita. Misalnya ini mobilku, berapa ada itu? Ini yang termahal, yang terindah, yang paling baik. Ini kita sebut Nabi kita. Nabi kita inilah kita andak dicerminkah. Begitu berkaca melihat Nabi kita, keganangan Nabi kita. Kadakawa membaca dulu melihat barang. Apalagi sallallahu alaihi Muhammad ini paling pendek. Makjar ini baca ai 1000 kali, amun 1000 kali amun sudah lancar 10 menit tuntung kalah aja tuh pian kita membuka WA kawa aja 3-4 jam sehari. Ini 1000 kali, 1000 kali itu kita disayangi oleh Allah. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi 1000 kali, haram jasadnya dibakar api neraka. Barang siapa membaca salawat 700 kali kepada Nabi, maka salawat tadi akan berposisi sebagai guru bagi orang yang kada bisi guru. Barang siapa membaca salawat 500 kali sehari, kada bakalan miskin seumur hidup. Baca salawat ini 1000 kali, kada sampai 10 menit. Apalagi kau meningkatkan sampai 5.000, 10.000, 50.000, itu nur ala nur sudah untung benar. Nih Nabi kita majar kalau 1700 tambah 500 2200 kebanyakan. Itu kan baca 1000 kali termasuk yang 700, termasuk yang 500. Membaca selawat Nabi ini ditempelkan di manakah? Ya kalau tuh di kaca. Nah, di kaca lemari, di kaca bopit atau di muka pintu. Di muka pintu terlihat ngaran Nabi kita, keganangan mau tergerak hati membaca selawat. Maandak Nabi kita nih di dalam hati. Dulu ada seorang kafir hendak membunuh Nabi. Waktu Nabi masuk Fathul Mekah, ya, waktu penaklukan kota Mekah, Nabi masuk dengan kepala tunduk tawadu, tunduk Nabi kepada Allah, sampai beliau ke Mekah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, sijin tawaf. Dikisahkan Fadalah ini, Fadalah bin Umair Al-Lais, inya berniat hendak membunuh Nabi. Fadalah berniat hendak membunuh Nabi, lalu inya pura-pura umpat tawaf bersama Nabi, berparak-parak dengan Nabi, berparak-parak dengan Nabi. Hai Fadalah, hai Fadalah, Fadalah, ngaran ikam anu kaitu begitunya berparak dengan Nabi. Ikam Fadalah kalau benar ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Apa niat ikam? Apa niat ikam hendak tawaf ini? Nabi tahu berdahulu. Nabi tahu berdahulu. Apa niat ikam hendak tawaf ini? Ulun ujar Fadalah, ulun hendak zikir kepada Allah. Padahal hendak membunuh Nabi, inya berdusta. Ulun hendak zikir, ulun hendak zikir kepada Allah. Iyakah ujar Nabi? Baca istighfar ujar Nabi. Beristighfar ikam minta ampun kepada Allah. Artinya berdusta ya kalau minta ampun kepada Allah. Lalu Nabi berparak kepada Fadalah itu, diparaki Nabi.
Padahal ini orang hendak membunuh. Langsung tangan Sidin ma'andak, diletakkan tangan beliau yang mulia diletakkan di dadanya Fadalah tadi. Langsung ujar Fadalah, waktu itu Nabi Muhammad yang paling aku benci orang, ujar Sidin. Ujar Fadalah itu, orang yang paling ku benci waktu itu. Begitu Nabi Muhammad menandak tangan Sidin di dadaku, waktu itu seketika dadaku nyaman benar, dadaku. Tidak ada orang rasanya yang paling ku cintai di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada lagi orang yang paling ku cintai kecuali Nabi Muhammad. Adem benar, dingin benar, nyaman benar. Nabi menandak tangan Sidin di Fadalah. Kenapa? Fadalah waktu itu parak dengan Nabi, orang kafir tuh. Nah kita kayak apa caranya berparak dengan Nabi? Baca ya selawat, terbayang-bayang Sidin ya kalau ada kalau lagu kenangan kami sampai berjoget dengan Nabi dengan Guru Udin ya kalau tuh ya, apa lagunya itu? Semenjak aku memandang terkenang-kenang, ya kalau terkenang-kenang terus dengan Nabi kita terkenang-kenang, keganangan di mana-mana terkenangan. Kita hendaknya kita ada mencintai wanita, hendaknya cinta kita kepada Nabi lebih daripada itu, supaya kita dapat keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencintai Nabi maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang agung. Taat kepada Nabi maka sama taat kepada Allah. May yuti'illaha may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi sama taat kepada Allah. Orang nih supaya cinta dengan Nabi kayak apa? Lalu membaca salawat, rancak menyambat Nabi, terbayang-bayang dengan Nabi 3 kali aja dalam sehari semalam, membaca salawat 3 kali aja dalam sehari semalam. Karena didasari cinta dan rindu kepada Nabi, maka diampuni dosanya selama 24 jam itu. Bayangkan. Kada ingat juga membaca salawat kepada Nabi, tetap diterima pahala kita. Ini berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita andakakanlah di dalam hati kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian hendak kada mau hilang kemuliaan, kada mau hilang harta, hendak bertambah terus kemuliaan kita, didekati Nabi kita. Ujar Imam Ghazali, orang itu ada namanya dapat nikmat 3 nikmat. 1 nikmat besar, 2 nikmat kecil, 3 nikmat sempurna. Nikmat besar adalah nikmat iman dan Islam. Ada lagi di dalam nikmat itu adalah kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat harta. Nikmat harta, nikmat jabatan. Nikmat jabatan mulai lurah, camat, wali kota sampai presiden, itu nikmat semuaan. Nikmat, tapi semua nikmat. Nikmat harta dan nikmat jabatan itu bisa habis. Amun kada harta itu meninggalkan kita, kita meninggalkan inya, mati. Jabatan, kalau kada jabatan itu meninggalkan kita, kita dipecat atau pensiun, pasti ada pensiunnya. Jadi itu bergantung kepada harta, kemuliaan, bergantung kepada jabatan. Itu bisa habis. Ada kemuliaan yang kada mau habis. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, nyaman di dunia, selamat di akhirat. Apa itu? Ma'andak cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Anak kita mucil, kita bacakan salawat kepada anak kita itu. Andak banyu di hadapan, baca salawat sebanyak-banyaknya dengan niat mudahan anakku jadi anak yang soleh ataupun soleha. Makanya kalau anak mucil, anak ketujuh bukah, anak yang umur 3 tahun ngali banar diatur, yang 5 tahun tambah ngali diatur, mucil, perajuan, pengoler. Jangan orang tua jangan sampai menyambat anaknya di muntung pengoler, mucil.
itu jangan guru, ini anak ulun ini mucil, anak ulun ini pengoler, itu bukti bahwa di rumah disambatnya juga nang kayak itu, sebab jadi doa nang itu, jadi doa. Ulun pernah mengalami, ulun kawal ulun bininya ketujuh menyambat anaknya itu, walaupun tuh kada sarik bagayaan aja, anaknya rancang, anaknya kurus benar, nang kayak orang tua dikeunya kai, anaknya seorang dikeunya kai bagayaan, dikeunya kai anaknya. Satu ketika anaknya masuk rumah sakit, dokter keluar, ujar dokter, ibu ini cucunya bapak di dalam itu kah? Padahal anaknya anyar 18 tahun, dipadahkan dokter, ibu ini cucu bapak yang di dalam, ibu ini anaknya. Kalau anaknya kan berarti kayak ibu ini anaknya bapak yang di dalam itu kah? Itu satu. Yang kedua, ulun ada anak ulun gayanya nang kayak orang tua, ulun kiau kai sarik panginya lain kai jar Ahmad, ulun lain kai disambati, ulun begayaan aja nyambat kai. Akhirnya berapa hari, sebulan ada 2 bulan ka ulun mangeo-ngeo kai itu. Akhirnya satu malam ulun karena kada guring di rumah, mak jar berjalan tarus kah? Kada berjalan ulun, guring di bini yang seikongnya. Nah itu kada guring di rumah, di bini seikongnya. Ditelepon oleh mamanya Ahmad, abahnya jar, jangan lagi lah mengeau anak kai. Kenapa? Inya garing Ahmad, batuk-batuk nang kaya kai, bujur janya batuknya. Ayo langsung ulun, iya enggih beinggih ulun naon bini, enggih pun ulun kada lagi menyambat Ahmad kai, itu begayaan, apalagi dengan nada yang benci, ibu-ibu yang paling bahaya untuk mencelakai anak ibu. Mungol, tambuk, kita umpati orang tua bari. Nah itu gunanya ibu-ibu ada di majelis taklim. Ingati orang tua bari, kalau nyasarek, untungnya ikam mudahan ikam jadi wali, mudahan ikam sugih pamurah, mudahan ikam bini banyak. Nah kayaknya doakannya mana? Didoakan anak itu jangan sampai dipusut, disayangi. Kalau nyeguring di anu kepalanya, nah baca ya latif ya latif ya latif ya latif 7 kali. Allah latifum bi ibadi wa yarzuqu may yasha wa wal qawiyul aziz. Atau ya Allah, nah kasihannya anak ulun nangis, kita bujur-bujur, ya Allah anak ulun sayangi, mudahan inya jadi orang soleh. Nah mudahan jadi orang soleh. Itu kalau anak. Kalau abahnya bang, kepalanya juga. Dan lakiku sugih, murah rezeki, mudahan lakiku murah rezeki. Itu di kepalanya. Nah, mbah tuh sembarangan lagi dipusut. Nah jadi dengan anak lah, jangan macam-macam muntung, dijagai, disayangi, diperhatikan anak kita, dididik dengan pendidikan agama, jangan sampainya bungul di agama. Karena ujar Nabi kita, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqaqahum fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah taala menghendaki keluarga sarumahan itu jadi orang baik, maka dipahamkan di rumah itu, paham berataan di agama, mengerti di agama. Karena standar orang baik itu jar Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka inya diahlikan di agama. Nah oleh karenanya, supaya kita hidup bahagia dunia akhirat, Nabi kita jangan dipisahi. Hendak mulia yang kadada pensiunnya beparak dengan Nabi, hendak diampuni dosa beparak dengan Nabi, hendak diluaskan rezeki beparak dengan Nabi, hendak parak dengan Allah Ta'ala beparak dengan Nabi, hendak jadi wali beparak dengan Nabi, hendak jadi apa aja, hendak ahli makrifat beparak dengan Nabi, dekat dengan Nabi, hendak memodal dengan Nabi. Apa modalnya semuaan?
Apa alat berparak dengan Nabi? Dengan salawat, membaca salawat dengan sidin, mengganang Nabi kita setiap saat, mengganang ahlil bait supaya kita semakin dekat dengan Nabi. Kalau kita dekat dengan Nabi, ujar Nabi, orang yang dekat kena dengan aku hari kiamat yang paling banyak selawatnya kepadaku. Nah, dengan momen maulid ini mudah-mudahan Guru Nurdin sudah tua, guru-guru kita sudah tua, kita lajari anak kita supaya memuliakan Nabi sampai kiamat. Pokoknya jangan sampai peringatan maulid ini diampihi tiap tahun. Kalau ada rezeki banyak, kadusah tiap tahun. Kalau perlu tiap bulan kita bermaulid Nabi. Yang nangka ini nih, acaraan bolehlah, boleh sekalipun di luar bulan Rabiul Awal. Ada yang bermaulid setiap minggu di rumahnya, terlepas bala bencana, penyakit, corona, macam-macam, dengan membaca maulid Nabi kita Muhammad SAW. Di sini Guru An-Nawar, Guru Nurdin, Guru Afwan ada setiap minggunya membaca maulid Nabi. Terang kampung kita, apalagi yang haflah peringatan yang beristilah nang kaya ini. Kalau banyak duit, peringati aja tiap bulan. Biar kada berceramahan, membaca maulid hapsi kah, maulid dibak tuntung makanan, berbagi duit. Kalau ada duit untuk tambah dekat kepada Nabi kita, maka mudah-mudahan dengan dekat ini baharaan kita bisa bermimpi Nabi, bisa ketemu Nabi nyaman benar. Kalau atau kena paling kada sebelum mati sekali barang bermimpi Nabi, kena akhirnya akan melihat Nabi secara nyata, akhirnya disambut Nabi di dalam kubur, bertemu dengan Nabi, sampai-sampai Nabi saking hendak paraknya dengan kita, kena Telaga Kausar itu tangan sidin langsung meminumkan kemuntung kita, maka kita kada haus selama-lamanya. Bukan Telaga Kausarnya itu yang mula kada haus, Allah Ta'ala mengandaki keberkahan yang sempurna kepada Nabi kita. Maka sempian agungkan aja Nabi, muliakan Nabi setinggi-tingginya. Jangan takut kada bakalan Nabi itu jadi Tuhan kita. Jangan sampai pian masuk kata-kata bubuhan Wahabi yang kada bertanggung jawab itu. Orang-orang yang memang ada sifat-sifat munafik sehingga melarang orang memperingati maulid, bahkan membid'ahkan. Itu cukup aja sudah mempertanyakan. Orang yang waras akalnya tentunya kada mau bertakun, kenapa ikam memperingati maulid. Kalau orang bertakun, kenapa ikam memperingati maulid, itu sama aja inya seakan-akan bertakun, kenapa ikam cinta dengan adanya Nabi, kan aneh. Maka jangan diumpati orang-orang kayak itu. Orang hatinya bersih memperingati maulid ini biar kada berdalil, cukup aja kita melihati para ulama kita yang ganal-ganal, ulama wali-wali besar telah melaksanakan peringatan maulid ini. Saya kira sampai di sini dulu, minta ampun maaf. Mudah-mudahan guru-guru kita, Guru Nurdin dan Berataan Tatuha Kampung Berataan lah, mudah-mudahan disehatkan badan. Sebagai penutup, closingnya, ulun yakin, karena yakin wali bepada Imam As-Suyuti bepada kita ini diridhoi Allah, diberkahi Allah, diselawati para malaikat selama-lamanya. Karena berkat hadir di maulid, diampuni dosa kita. Berarti ulun yakin Berataan pian di sini termasuk ulun, jangan pian aja, termasuk ulun. Berataan pian di sini termasuk ulun ahli surga Berataan. Kada sampat masuk neraka lagi. Kenapa? Bukan kita, amun kita ini masuk neraka boy, Pak tapi kita masuk surga bukan memandang diri kita, karena memandang Rasulullah. Ulun masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah terbesar adalah Rasulullah. Itu yang jangan kita pisahi. Kita siang malam menggenang Nabi. Kalau perlu sebelum guring baca selawat. Kalau perlu sebelum guring bayangkan laut yang luas, laut lepas yang luas. Kita bayangkan laut itu adalah nur Nabi kita, tinggalan kita di situ. Beringat dengan Nabi kita, baca zikir, baca macam-macam, hanya kita tinggalan di situ. Ingat, kita kenang Nabi, kita andak di batin kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.